Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan membahas bagian yang cukup panjang, Kisah Rasul pasal yang ke-7, yang di dalam Alkitab kita diberi judul Pembelaan Stefanus, ya, menyambung dari apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bagaimana Stefanus itu ditangkap dan dihadapkan pada Sanhedrin, pada mahkamah agama, dan dia dituduh bahwa dia sudah melecehkan bait Allah dan juga dianggap mau merusakkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh Musa, ya. Nah, saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian bagian firman Tuhan ini. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan berikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyebut Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, maka bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya,
Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada para tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah.
maka aku akan bawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan. Tetapi ya Allah yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati, dan berjalan menurut tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari pembelaan Stefanus ketika dia dituduh melawan Tuhan dan melawan hamba-Mu Musa. Tuntunlah kami supaya melalui PA kami pada hari ini kami dibuat mengerti akan kebenarannya dan kami boleh belajar sesuatu daripadanya yang akan menuntun kami untuk berjalan menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca itu, tadi saya membaca 53 ayat, adalah sebuah pembelaan Stefanus terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya, yaitu bahwa ia sudah menghina Allah, yaitu dengan berbicara akan meruntuhkan bait Allahnya. Dan kemudian dia dikatakan akan menghancurkan atau mengobrak-abrik adat istiadat yang ditinggalkan oleh Musa, hamba Tuhan yang besar itu. Nah saudara, apa yang kita baca tadi memberitahukan bagaimana Stefanus itu dengan pengetahuannya yang luas tentang Alkitab, tentang pengajaran nenek moyang orang-orang Yahudi, menceritakan bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham, memanggil Ishak, memanggil Yakub, memanggil Yusuf, memanggil Musa dan Harun. Kemudian ada nama Yosua yang disebut, kemudian dia meneruskan sampai ke Daud, dan bagaimana Salomo itu membangun rumah bagi Tuhan. Stefanus itu menceritakan sejarah yang panjang itu. Ya, sejarah yang isinya adalah bagaimana Musa itu membangun kemah suci yang mereka terima sebagai tempat tinggal Tuhan itu. Dan kemudian bagaimana Salomo itu membangun bait Allah. Tetapi saudara-saudara, dengan jelas Stefanus mengatakan, sekalipun kemah suci sudah diberikan, Musa sudah membangunnya, sesungguhnya sekalipun kamu bawa persembahan pada kemah itu, Tuhan berkata, kamu tidak beribadah kepadaku. Ya, kamu menyembah dewa-dewa lain. Demikian juga dengan bait Allah itu, ya, yang megah sekali dibangun oleh Salomo dengan
emas, perak yang luar biasa, tapi sudah dihancurkan sebelum dibuang ke Babel. Dan saat itu sebetulnya mereka sudah mempunyainya kembali, sekalipun tidak semegah zaman Salomo, tapi sudah lebih besar karena dibangun oleh Herodes. Tetapi Stefanus mengatakan bahwa ingatlah bahwa tentang rumah itu Tuhan berkata, aku tidak diam di situ, aku tidak diam di dalam buatan tangan manusia. Sebab langit dan bumi ini tidak cukup untuk menjadi tumpuan kakiku, gitu ya. Akulah yang membuat segala sesuatu. Hanya jika engkau bersungguh-sungguh mencari aku, beribadah kepadaku, aku akan membiarkan namaku disebut di dalam bait Allah itu, ya. Dan mereka sesungguhnya sekalipun tinggal di situ, beribadah di situ, mereka mengerjakan pikiran-pikiran mereka sendiri, ya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ajaran-ajaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya kemah suci dan bait Allah itu adalah melambangkan Yesus Kristus sendiri, ya. Yesus Kristus itulah kemah suci itu, ya. Yang dikatakan oleh Stefanus, Musa itu menerima loh-loh batu, tapi juga dia membuat kemah suci yang dilihatnya. Artinya saudara-saudara, ketika Musa itu turun dari Gunung Horeb menerima 10 hukum Taurat, 2 loh batu itu, sesungguhnya dia juga ditunjukkan di Gunung Horeb itu apa yang harus dia buat dengan kemah suci. Musa bukan cuma menerima perintah bagaimana membuatnya secara tertulis, ya, tapi Musa itu ditunjukkan, ya, yang dilihatnya. Kenapa saudara-saudara? Sebab nanti nyatalah di dalam perjalanan bangsa itu tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena mentaati hukum Taurat, ya. Sebab kata firman Tuhan, kalau engkau melanggar satu, engkau melanggar seluruhnya. Jadi tidak mungkin orang diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat, sebab manusia tidak mampu. Dosa itu tidak memungkinkan kita untuk bisa mentaati perintah Allah. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar, yaitu apa? Ketika mereka berdosa, Tuhan menyediakan bait Allah, di mana mereka boleh datang dan mempersembahkan korban, supaya oleh korban itu dosa mereka diampuni. Dan korban sembelihan itu adalah gambaran anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Di mana itu? Di bait Allah. Kita semua orang berdosa. Kita harus hidup menurut aturan dan perintah hukum Tuhan. Tetapi sesungguhnya keselamatan itu kita terima di dalam Yesus Kristus, bait Allah kita. Dan tentang bait Allah Salomo, Tuhan Yesus berkata, rubuhkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari akan membangunkannya kembali. Yohanes berkata, waktu Tuhan mengatakan itu mereka tidak mengerti. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, maka mengertilah mereka bahwa yang dimaksudkannya sebagai bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya bait Allah itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu bukan cuma dinyatakan di dalam baitnya, dalam firman-Nya yang tertulis, tetapi Tuhan sendiri datang sebagai Mesias, ya, yang disebut oleh Stefanus sebagai orang benar itu, ya. Musa itu dan para nabi itu memberitakan orang benar Mesias itu, yang kata Musa adalah nanti yang lahir seperti aku yang akan menyelamatkan kamu. Tetapi saudara-saudara, Stefanus mengatakan Yesus Kristus itu, orang benar itu, Mesias itu, orang yang dinubuatkan oleh Musa itu sudah kamu khianati dan kamu bunuh. Tetapi dia bangkit, ya. Dan kemudian kalau kita membaca ceritanya tadi, sampailah kita pada pernyataan Stefanus bahwa Roh Kudus itu kemudian dinyatakan, ya, pada hari Raya Pentakosta. Nah, saudara, kita selalu mesti ingat, ya, semua cerita ini terjadi tidak jauh-jauh dari hari Raya Pentakosta yang baru mereka alami, di mana Roh Kudus turun, kemudian Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Kemudian sekali lagi
Petrus berkhotbah di Serambi Salomo setelah dia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu ya. Dia sekali lagi memberitakan Injil dan 2.000 orang lagi bertobat ya. Dan semua itulah yang membuat rasul-rasul itu ditangkap dan mengalami tekanan-tekanan dan kesukaran. Dan ketika Stefanus menyampaikan ini sebetulnya dekat-dekat dengan waktu itu. Dan sebetulnya peristiwa-peristiwa itu jugalah yang membuat orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama ini menangkap Stefanus ya. Sebenarnya ajaran yang sedang berkembang pada waktu itu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau Stefanus itu berbicara tentang Roh Kudus itu menyatakan pada kamu dan kamu menolaknya, orang-orang itu pasti tahu yang dimaksud adalah peristiwa bagaimana Roh Kudus turun dan banyak orang bertobat. Kuasa Tuhan yang dinyatakan, tetapi itu pun kamu tolak ya. Sehingga Stefanus mengatakan, kamu itu keras kepala dan tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga. Artinya kamu tidak membuat telingamu dan hatimu itu percaya kepada Allah, peka pada pekerjaan Allah. Nah, saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh Stefanus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Stefanus ini ya, tentang pembelaannya ya. Nah, saudara, saya mau mengingatkan bahwa pembelaan ini berfokus pada dua hal, yaitu apa? Untuk menunjukkan ya bahwa bait Allah itu sekalipun adalah diperintahkan Allah, dibangun oleh Salomo untuk memuliakan Allah, tetapi itu tidak bisa membatasi Allah. Nah, itu sebabnya ya Stefanus itu kemudian dituduh dia mau menghancurkan bait Allah kita ini, begitu ya. Nah, saudara-saudara, memang betul kalau kita memperhatikan di dalam apa yang dikatakan Stefanus ini, kita mengerti yang pertama adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas segala bangsa dan pekerjaannya itu terjadi di mana-mana, tidak dibatasi di tempat tertentu, di bangsa tertentu, di teritori atau kerajaan tertentu ya. Kita kalau membaca tadi, bukankah disebutkan di situ ya bagaimana Tuhan tuh bekerja di Mesopotamia ketika pertama kali memanggil Abraham di Ur Kasdim itu ya. Kemudian disebutkan dia pergi ke Haran, kemudian dia pergi ke Mesir, kemudian diceritakan Tuhan juga berkarya di Gunung Sinai, kemudian Tuhan juga bekerja di tengah-tengah Laut Merah ya, dan kemudian juga Tuhan bekerja di sini ya, waktu itu di tanah Kanaan, di Yerusalem itu. Allah itu bekerja di mana-mana. Kuasanya itu nyata pada orang-orang yang mengasihi Dia ya, orang-orang yang dipilihnya, umatnya. Jadi umat Allah itu lebih besar daripada bait Allah gitu ya. Dan berikutnya saudara, dia mengatakan begini, dan lihatlah, penyembahan kepada Allah itu tidak dibatasi oleh bait Allah di Yerusalem, begitu ya. Kapan Allah menyatakan dirinya pertama kali pada Musa? Dikatakan bahwa di semak belukar itu. Dan di semak belukar itu Tuhan berkata, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini kudus. Jadi Allah ada di mana itu? Di semak belukar itu ya. Penyembahan Allah, tempat kudus Allah itu adalah tempat di mana Allah ada, di semak belukar itu ya. Kemudian ketika mereka pergi ke Gunung Horeb, gunung itu menjadi gunung yang kudus, bukan? Yang ada api begitu ya. Jadi orang-orang itu memberi batas, tidak boleh mendekat karena di situ Tuhan hadir. Di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan hadir di dalam tiang awan dan tiang api. Ketika mereka itu orang Israel itu berjalan, kalau tiang awan dan tiang apinya bergerak, kemahnya diringkesi begitu ya. Tuhan hadir di padang gurun itu ya. Dan kemah itu menjadi kudus ketika
tiang awan itu menaungi kemah itu. Begitu ya. Tuhan tidak diam di dalam buatan tangan manusia, ya. Tuhan itu yang mempunyai segala sesuatu. Di dalam Yesus Kristus kita diberitahu bahwa Tuhan itu berdiam di dalam hati manusia. Roh Kudus itu menjadi meterai bagi kita orang percaya. Dia tidak lagi tinggal di sebuah tempat, tapi dia tinggal di dalam hati orang percaya. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Siapa yang merusakkan tubuhnya, dia merusakkan bait Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Stefanus ini, ya, bahwa sesungguhnya kehadiran Allah itu bukan di tempat tertentu, tetapi di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah hati orang percaya. Roh Kudus hadir ketika kita itu bersungguh-sungguh menyembah Dia. Saudara, karena itu mari kita ingat, kalau kita ke gereja, kalau kita datang ke rumah Tuhan, apa kita sungguh menyembah Dia? Apa kita hadir untuk beribadah kepadanya? Bukan sekedar menghadiri kebaktian hari Minggu, ya. Karena saya orang Kristen, saya mesti ke gereja. Saudara-saudara sekalian, bait Allah itu begitu hebat, ya. Itu dipertahankan dengan nyawa oleh orang-orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya engkau mencintai bait Allah itu, tapi hatimu tidak mencintai Tuhan yang seharusnya disembah di dalamnya. Mari kita introspeksi diri, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan Stefanus itu. Ya, bukan bait Allah yang penting. Yang penting adalah hati orang-orang percaya. Karena Tuhan juga berkata pada Salomo, aku berkenan pada bait Allah ini, aku akan biarkan namaku disebut di dalamnya, tetapi jikalau kamu berubah setia dari aku, maka aku akan meninggalkan rumah ini, aku akan membuatnya hancur. Bait Allah itu akhirnya hancur tahun 70, saudara-saudara, ya. Dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Dan kemudian gereja bangkit, dan sejak itu Yesus Kristus itulah yang menjadi bait Allah bagi semua orang percaya, juru selamat kita, ya. Saudara-saudara, berikutnya apa yang kita boleh belajar dari pembelaan Stefanus ini, yaitu sesungguhnya Israel itu, nah sekali ini tentang Musa, ya. Sesungguhnya Israel itu menganggap Musa itu pemimpin paling besar, tetapi kamu menolak Musa. Nah, itu yang dikatakan oleh Stefanus. Kamu menganggap aku ini mau merusakkan adat istiadat yang diberikan oleh Musa. Ingatlah, kamu itu menolak Musa. Bahkan akhirnya kamu menolak nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Ayat 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Orang yang dinubuatkan Musa ini, orang yang benar itu, dikatakan di dalam ayat ke-52, sekarang telah kamu khianati dan telah kamu bunuh. Saudara-saudara, kita mesti ingat sekali lagi, ya, ini tidak lama setelah penyaliban Tuhan Yesus. Jadi Mahkamah Agama itu tahu yang dimaksud oleh Stefanus itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dari sini kita mengerti, ya, bagaimana Stefanus itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itulah sesungguhnya yang harus kita terima sebagai Mesias. Dialah yang digambarkan di dalam diri Musa, juru selamat itu. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar juga
hari-hari ini ya. Kita lihat bagaimana Stefanus ini membangun sebuah argumentasi ya. Dia membangunnya dengan dasar yang kuat ya. Dia tidak ragu-ragu dengan ajaran-ajaran yang dimengertinya. Saudara, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau menjadi seorang yang memberitakan Injil dengan baik, saudara-saudara, kita mesti belajar Alkitab baik-baik ya. Kita mesti mengerti kisah-kisah itu dengan benar, sehingga ketika kita menceritakannya, orang bisa melihat runtutannya, kebenarannya dengan nyata. Yang kedua, saudara-saudara, jelas sekali Stefanus itu membangun argumentasinya dalam konteksnya ya. Dia tidak memisahkan diri dengan orang-orang yang sedang berbicara dengan dia. Dia menyatukan diri dengan mereka. Dia selalu berkata, nenek moyang kita, nenek moyang kita. Ya. Dan dengan begitu dia mengatakan, aku sama dengan engkau, saudara-saudara. Barangkali Stefanus juga mau mengatakan, dulu barangkali aku juga berpendapat seperti kamu. Ya. Tetapi aku kemudian mengerti, Yesus Kristus itulah bait Allah yang sejati itu. Yesus Kristus itulah Mesias yang dinubuatkan Musa itu. Kita harus menyembah dia, kita harus menerima dia sebagai juru selamat kita. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk mengenali kebenaran itu. Yang kedua, berarti menuntun kita untuk tahu bagaimana belajar untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada pada kita. Ini salah satu teknik berapologetika yang baik ya, membela iman. Saya mungkin tidak bisa memberi tip-tip yang panjang, tetapi yang paling bisa saya katakan adalah kita yang pertama harus tahu firman Tuhan dengan baik. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mempunyai Roh Kudus itu dalam diri kita, yang akan menuntun kita. Bagaimana kita bisa mempunyai Roh Kudus? Jikalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, Tuhan kiranya menuntun kita dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk PA yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan. Kiranya waktu yang singkat ini sungguh menolong kami untuk mengenal kebenaran-Mu, dan kiranya kami dituntun oleh kebenaran itu untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Berkati untuk semua kami yang sudah belajar. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu dalam Zoom meeting jam 6 sore. Kita boleh bertanya jawab. Tuhan Yesus memberkati.